Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Trisna Rahmadani, guru BK SMPN Negeri 177 Jakarta Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengimbasan AKM dalam rangka memenuhi tugas pelatihan guru belajar seri asesmen kompetensi minimum yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, pada kali ini saya akan melakukan pengimbasan AKM ini kepada salah satu rekan sejawat saya, yaitu Bapak Fandi Nurholis, Guru PJOK SMPN Negeri 235 Jakarta. Nah, sekarang di samping saya sudah ada Bapak Fandi Nurholis dari SMPN 235 Jakarta. Halo Pak Fandi. Ya, halo Bu. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, sehat Bu. Iya, Alhamdulillah. Pak Fandi, terima kasih ya udah mau membantu saya nih untuk melakukan kegiatan pengimbasan AKM ini. Nah, Pak Fandi sendiri udah tahu belum sih Pak apa itu AKM? Kalau untuk saya pribadi, mungkin saya hanya sepintas saja Bu tentang AKM. Dan itu mungkin juga hanya pengertiannya saja yang saya ngerti, yaitu asesmen kompetensi minimum. Mungkin kalau untuk ke dalam-dalamnya saya juga belum paham apa itu arti dari AKM dan apa manfaatnya untuk kedepannya, seperti itu Bu. Iya, bener banget Pak Fandi, kepanjangan dari AKM itu adalah asesmen kompetensi minimum. Nah, kalau gitu saya bantu sedikit menerangkan ya ke Pak Fandi, Iya siapa Bu, tahu baik. Pak Fandi udah punya pemahaman lebih nih nanti setelah ngobrol-ngobrol ya. Nah, jadi sebelum kita pahamin apa itu AKM, kita harus tahu nih Pak, seluk-beluknya dulu AKM ini dari mana. Nah, AKM ini awal mulanya itu adalah dari asesmen nasional. Pak Fandi, asesmen nasional itu apa? Nah, jadi asesmen nasional ini bentuk dari transformasi pendidikan di abad ke-21 nih Pak Fandi, yang mana para peserta didik kita ini dituntut untuk memiliki kecakapan. Ada 3 kecakapan di sini Pak Fandi. Yang pertama, kecakapan belajar dan berinovasi. Yang kedua, kecakapan menggunakan teknologi informasi. Dan yang ketiga, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Nah, bukan hanya kecakapan, tapi juga peserta didik ini wajib memiliki profil pelajar Pancasila. Apa sih profil pelajar Pancasila? Seperti namanya, ini jelas berlandaskan pada Pancasila. Nah, jadi ini tuh sebagai rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa yang ada di Indonesia. Ada 6 Pak Fandi, yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam itu gotong royong. Nah, jadi dari keduanya ini nantinya itu tuh kita bisa mengukur, ada 3 hal yang diukur dari peserta didik ini. Nah, yang pertama itu yang bisa diukur itu berupa AKM. AKM ini nih Pak, yang tadi kita udah bahas ya Pak. AKM ini fungsinya itu apa? Mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi pada siswa. Lalu yang kedua ada survei karakter, yaitu mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan. Lalu yang ketiga ada survei lingkungan belajar, yaitu mengukur kualitas dan berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di sekolah. Jadi yang survei lingkungan belajar ini itu tuh mengukur kami guru, kepala sekolah, dan juga satuan pendidikan di situ Pak. Nah, dari situ nantinya upaya-upaya yang udah dilakukan itu dari ketiga itu nantinya itu fungsinya itu apa? Untuk memperbaiki mutu dan kualitas pendidikan secara menyeluruh sehingga nantinya meningkatkan hasil belajar siswa itu sendiri Pak. Karena di sini tujuan dari asesmen nasional ini itu wajib atau itu harus setara dengan tujuan utama dari sekolah itu sendiri, yaitu apa? Yaitu mengembangkan kompetensi dan juga karakter siswa. Jadi pada asesmen nasional ini itu yang ditekankan itu Pak, kompetensi dan juga karakter siswa. Tuh. Nah, jadi jelas Pak Fandi, nantinya UN dan AN ini beda banget gitu. Nah, kalau misalnya yang kita tahu sendiri ya Pak Fandi ya, kalau UN itu kan di akhir ya Pak, Di itu akhir. kan ya di akhir. Terus juga
siswa kelulusannya itu berdasarkan UN ya kan ya Pak? Berdasarkan UN, karena memang UN itu kan yang dinanti-nanti, dan sekolah itu endingnya kan UN. Nah mungkin dengan penjelasan Ibu ini mungkin nanti anak-anak juga bisa memahami, jadi tidak bertanya-tanya Bu tentang apa itu AKM. Iya benar, dan UN dan AN itu jelas beda Pak Fandi, karena kan yang tadi ya yang kita juga udah tahu Pak, kalau UN itu kan berpacunya pada hasil akhir. Nah, dan itu menentukan kelulusan. Tapi AN itu enggak, Pak. AN itu berbeda gitu. Dan juga kalau UN itu kurang mendukung atau mendorong pendidik itu untuk melakukan pengajaran yang inovatif. Karena kan guru-guru sendiri belajar juga melalui materi pembelajaran yang ada gitu, yang sudah dibuat gitu. Jadi ya inovasinya mungkin kurang gitu. Nah, kalau dengan AN ini guru itu bisa melakukan pengajaran yang inovatif, yang lebih bisa masuk pada dalam kehidupan sehari-hari dari siswa itu sendiri Pak. Gitu. Nah, di sini Pak Fandi saya akan memberikan perbedaan ya Pak, apa aja nih perbedaan antara AN dan UN. Nah itu yang belum saya mengerti Bu, Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih detailnya. Ini kontras sekali Pak antara AN dan UN. Nah, jadi perbedaan atau perbandingan antara asesmen nasional dengan ujian nasional itu berdasarkan kriteria pembandingnya apa? Ada tujuan pelaksanaan. Kalau asesmen nasional itu untuk mengevaluasi mutu dan kualitas terkait dengan sistem satuan pendidikan. Sedangkan kalau UN itu untuk mengevaluasi capaian hasil belajar siswa secara individu. Kemudian dilihat dari jenjang penilaian, asesmen nasional itu dilakukan di SD, SMP, SMA, SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan juga menengah. Sementara kalau UN itu hanya di sekolah menengah kan Pak. Kemudian dilihat dari level siswa, AN ini dilakukannya di kelas 5, 8, dan 11. Sementara kalau UN ini di tingkat akhir pada tiap jenjangnya. Kemudian subjek siswanya, kalau AN ini melalui sistem survei. Jadi siswa dipilih secara acak untuk mengikuti AN. Sementara kalau UN itu sensus. Jadi semua siswa mengikuti UN. Nah, model soalnya kalau asesmen nasional itu ada PG kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan juga uraian. Sementara kalau UN ini hanya pilihan ganda dan mungkin ada isian singkat, matematika untuk SMA atau SMK. Nah, kemudian dilihat dari sasaran penilaian, kalau AN ini yaitu ada kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sementara kalau UN ini hanya penguasaan terhadap mata pelajaran. Dan yang terakhir, dilihat dari metode penilaian, AN ini menggunakan computerized multi-stage adaptive testing. Sementara kalau ujian nasional melalui CBT dan IBT. Nah, jadi gitu Pak Fandi perbedaan antara AN dan juga UN. Oh, jadi itu perbedaannya. Jadi untuk pelaksanaan AKM ini itu dilaksanakan di tengah-tengah ya Bu, di setiap jenjang. Kemudian tidak sebagai penentu kelulusan. Iya, ya. Betul Pak, gitu. Jadi kan berbeda banget ya Pak. Kalau dulu kan UN, waduh, anak-anak tuh ketar-ketir banget kan kalau menghadapi UN. Nah, kalau AN ini enggak, karena itu dia tadi Pak Fandi fungsinya untuk memperbaiki kualitas. Jadi ibaratnya nih di kelas 7 kita udah belajar. Nah, di kelas 8 nih ada nih asesmen nasional. Nah, di kelas 9 ya ada perbaikan dari di kelas 8 dan di kelas 7 itu Pak Fandi gitu. Nah, selanjutnya Pak Fandi, kalau kita sudah melaksanakan AN ini, kita itu juga membuat laporan hasil asesmen. Nah, laporan hasil asesmennya ini nantinya peserta didik ini dibagi ke dalam 4 kelompok gitu. Jadi ada kelompok yang perlu intervensi khusus, lalu ada yang kelompok dasar, ada juga kelompok cakap dan kelompok mahir. Nah, jadi begitu Pak Fandi sedikit penjelasan dan pemahaman yang saya ketahui tentang asesmen nasional itu gitu. Oh iya Bu, terima kasih atas penjelasannya. Jadi sekarang ini saya lebih mengerti antara asesmen nasional dan
perbedaannya dengan UN itu apa. Terima kasih sudah diberikan informasi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat ke depannya. Iya, terima kasih juga ya Pak Fandi atas waktunya. Iya Bu, sama-sama. Nah, demikian tadi adalah kegiatan pengimbasan AKM yang saya lakukan kepada rekan sejawat saya, yaitu Bapak Fandi Nurholis. Semoga dengan kegiatan yang saya lakukan ini dapat memberikan pengetahuan juga pemahaman kepada kalian semua tentang apa sih itu AKM dan juga asesmen nasional itu apa. Semoga dengan ini rasa khawatir kalian, rasa tidak tahu kalian tercerahkan ya. Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata, dan saya juga sekali lagi mohon maaf apabila mungkin ada penjelasan saya yang kurang tepat, karena di sini saya pun juga masih belajar. Terima kasih atas kesempatannya kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih kepada Bapak Fandi Nurholis. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton, dan terima kasih atas waktunya. Mari kita dukung kebijakan pemerintah dalam rangka mencerdaskan anak bangsa, anak Indonesia. Dan saya Trisna Rahmadani, guru BK SMPN 177 Jakarta, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.